Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast. Kali ini episode ke-13. Episode 13. Ini serem banget sih. Oke, episode ke-13 ini gue bakal membahas bukan membahas sih, lebih tepatnya gue akan membandingkan 3 buah platform yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk berjualan secara online. Nah, setiap platform ini kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kira-kira platform apa aja sih yang bakal gue bandingin? Kalian udah tau lah, baca dari judul, ada 3. Yang pertama marketplace, sosmed, dan juga website pribadi. Atau bisa dibilang websitenya all shop. Ini bahasanya sebenarnya cukup simple dan cukup umum. Cuma banyak orang yang masih bingung ketika mereka mau mulai usaha, ya mulainya dari mana? Gue udah ada barang nih, cuma gue bingung ya jualannya di mana. Jadi kalau lu punya toko fisik, artinya kalian bisa pakai platform ini kan buat mengembangkan bisnis kalian lebih lanjut. Tapi kalau kalian belum punya bisnis, artinya kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiga platform ini untuk membangun bisnis kalian. Nah, ini sering banget sih dibahas dalam seminar-seminar gitu. Bahkan pengucapannya juga keren-keren gimana ya? Coba deh, pengucapan dalam seminar. Pembahasan ini ditujukan buat orang-orang yang bingung ketika mereka ingin memulai usaha dari mana. Ketika Anda punya toko fisik, Anda bisa mengembangkan bisnis Anda lebih lanjut. Tapi kalau Anda tidak punya toko fisik, inilah kesempatan Anda, peluang besar Anda untuk membangun kerajaan bisnis Anda. Ya, kayak gitulah. Ya ampun. Ya udahlah, lanjut. Gue bakal nyebutin lagi 3 buah platform yang akan gue bahas di dalam podcast ini, yaitu yang pertama marketplace, yang kedua sosial media, dan yang ketiga adalah website pribadi. Di Indonesia sendiri ya, 3 platform ini udah sering banget digunakan buat berjualan online, bahkan sampai saat ini masih ngetren. Gue gak masukin mobile apps ke dalam platform yang bakal dibahas karena kebanyakan mobile apps itu adalah pengembangan dari ketiga platform ini. Marketplace bikin mobile apps sendiri, sosmed itu juga ada mobile apps-nya sendiri, dan kadang orang yang punya all shop bikin mobile apps mereka sendiri, jadi nggak gue masukin. Langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Gue bakal memulai ini dengan platform marketplace. Pasti semua orang udah tahu lah marketplace itu apa. Ya, marketplace itu adalah sebuah media atau platform untuk berjualan di mana konsep platform itu lebih mirip seperti pasar, tapi pasar yang modern. Cuma mereka itu versi online-nya. Jadi mereka itu atau marketplace itu adalah tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli. Analoginya ya kayak sebuah gedung, tapi banyak toko di dalamnya. Ya Tanah Abang lah kayak gitu, Tanah Abang versi online. Marketplace di Indonesia sendiri itu udah banyak. Yang paling terkenal apa? Tokopedia, Bukalapak. Nah, sebelum ada Tokopedia atau marketplace itu, sebenarnya udah ada sih media atau platform yang berjualan online mirip-mirip marketplace. Dulu namanya kalau nggak salah Toko Bagus. Nah, di situ kita kan bisa jual barang bekas. Barang baru juga bisa sih, cuma pas itu konsepnya adalah barang bekas yang masih bagus. Cuma bedanya di Toko Bagus itu kita nggak buat toko, jadi kita penjualnya pakai nama kita sendiri. Bisa sih pakai nama toko, cuma dulu orang mikirnya jualan barang bekas berarti ya udah gue jual pribadi aja. Sedangkan kalau marketplace itu kita beneran buat toko online. Jadi bener-bener ada nama tokonya. Kalau lu punya toko fisik, cantumin alamatnya. Lalu juga ada katalognya. Kalau di Toko Bagus itu dulu lu punya barang tinggal taruh aja, berantakan pokoknya.
Sedangkan kalau marketplace itu ada yang namanya katalog. Jadi lu masukin barangnya, nanti barangnya di list nih. Jadi setiap orang ngelihat toko lu langsung ada list barang lu. Ya analoginya semacam etalase tokonya lah. Karena memang ya namanya aja marketplace, sebuah tempat untuk penjual dan pembeli bertemu, berarti penjualnya itu harus punya identitasnya. Lalu marketplace itu ya mewajibkan identitas dari penjual itu berupa toko tersebut, toko online-nya. Makanya karena buka toko di sana, persaingannya juga ketat karena lu bersaing dengan penjual-penjual lain. Lu harus ngebagusin lagi tuh katalognya gimana. Foto barang-barang lu juga harus bagus. Lalu deskripsi barang lu harus jelas dan tentuin juga penjelasan-penjelasan lain terhadap barang yang lu jual. Di marketplace itu juga barang yang lu jual itu bisa juga dijual oleh orang lain di toko yang lain karena konsepnya itu universal. Siapapun boleh buka toko di marketplace. Meskipun ya ada beberapa marketplace yang mengkhususkan barang yang dia jual, misalnya marketplace khusus asuransi, berarti barang-barang situ cuma produk-produk asuransi, tapi yang jual itu penyedianya beda-beda. Dan juga karena semua orang bisa buka toko di sana, marketplace itu menyediakan fitur-fitur yang bisa dibilang harus klop dengan semua toko yang ditampung sama mereka. Nggak boleh tuh memihak kepada toko yang A, lalu toko B-nya itu malah tertekan karena fitur itu. Nggak boleh, semuanya harus sama. Permasalahan terbesar dari menggunakan marketplace itu yaitu karena universal, artinya lu bakal bersaing dengan semua pemilik toko di marketplace itu. Permasalahannya ya, kondisi sekarang itu persaingan di marketplace menurut gua mulai agak nggak kompetitif. Karena persaingan di marketplace itu bukan tentang masalah kualitas, tapi lebih kepada harga. Ada 3 ini sih faktor ya yang menurut gua cukup krusial, yaitu harga, review barang, dan juga kekuatan dari iklan dari marketplace tersebut. Kalau masalah harga, ya rata-rata udah paham lah soal permainan marketplace itu. Orang nyari barang di marketplace pasti nyarinya yang murah. Cuma kalau persepsi orang nyari barang murah di marketplace itu bukan yang paling murah, melainkan nyarinya yang harganya murah tapi nggak terlalu murah. Karena kalau terlalu murah takutnya barangnya murahan. Lalu kemudian baru mereka tuh nyari review-reviewnya. Kan ada tuh kalau udah dapat, wah murah nih, lihat dah review-review orang yang udah pernah transaksi di sini, gimana, bagus nggak sih pelayanannya, seperti itu. Dan review itu juga tergantung testimoni dari pembeli atau enggak jumlah transaksi yang udah dilakukan oleh toko tersebut. Dan menurut gue ini nggak adil loh, karena misalnya nih, gue ini baru mau buka usaha di marketplace, gue naruh barangnya meja, lalu pas dicek, oke lah, gue tampilnya barengan, tapi kan review toko yang lama, yang lain, udah lebih baik dari punya kita ya. Pasti orang nyarinya yang lebih banyak lah reviewnya. Pasti orang nyarinya yang lebih trusted tokonya. Dan isu yang terakhir yang paling krusial adalah kekuatan iklan. Nah, dulu nih, gue kan make salah satu marketplace udah lama. Dulu itu iklannya itu kita ngisi saldo, kayak ngisi pulsa gitu. Lalu saldonya itu dipakai buat iklan. Lalu setiap barang yang ada di etalase kita, di katalog kita, bisa kita setting tuh berapa sih batas minimumnya. Kalau dulu ada tuh batas minimum dan batas maksimum. Jadi setiap orang bakal naro nominal dengan batas maksimal tertentu. Jadi nggak bisa lebih. Tapi sekarang kondisinya udah mulai berubah. Batas minimumnya masih ada, cuma batas maksimumnya yang mulai nggak ada. Jadi semakin besar biaya iklan yang lu masukin, semakin besar kemungkinan produk lu bisa menang daripada orang-orang lain. Kan ini kasihan buat orang-orang yang baru mulai, yang modalnya masih kecil. Sedangkan buat yang udah jauh lah atau nggak udah bermain dalam modal yang cukup besar, ini persaingan yang cukup mudah buat mereka.
intinya menurut gue sih marketplace itu agak susah ya buat jualan tanpa modal. Tetap lu harus punya modal minimal. Dan memang cukup susah untuk memulai dari awal kalau lu dari marketplace. Tapi lu perlu mencoba dari marketplace dulu. Pembahasan selanjutnya platform kedua yaitu sosmed, sosial media. Sebenarnya sosial media itu dasarnya itu bukanlah tempat buat jualan. Jadi sosmed itu awalnya, basicnya itu tempat untuk berinteraksi dengan sesama kita, orang-orang yang kita kenal. Cuma karena perkembangannya itu, kita mulai nge-add orang-orang yang kita nggak kenal, atau nggak nge-follow-follow orang yang nggak kita kenal. Jadi kan bisa menjalar tuh kepada orang-orang yang bisa dibilang nggak ada hubungannya dengan kita, makanya bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Sosmed itu juga banyak sih jenisnya, salah satunya Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, dan LinkedIn. Nah, sosmed ini keren ya, karena mereka itu bisa segmented, bisa fokus kepada satu golongan tertentu, di mana bisa menyesuaikan dengan produk yang kalian jual, di mana mereka itu pasti punya keinginan, punya kebutuhan buat membeli, dan mereka punya duit buat beli. Dan juga untuk growth-nya itu, pertumbuhan bisnisnya juga lebih cepat kalau kalian pakai sosial media. Tapi sekali lagi, sosial media itu emang nggak cocok sebenarnya buat jualan. Gue udah follow nih beberapa old shop yang followersnya banyak dan bisa dibilang banyak transaksinya. Kok gue bisa tahu? Ya karena mereka sering banget tuh posting testimoni. Dan ternyata old shop itu kalau pakai sosial media bukan buat jualan, tapi lebih mengarahkan pembelinya itu buat ngontak mereka lewat WA atau enggak belanjanya lewat website. Dan gue juga pakai sosmed buat begitu. Buat mengarahkan mereka ngechat ke WA gue. Lalu yang gue bingung, kalau gitu kenapa orang banyak yang bilang jualan aja tuh di Instagram, di Facebook. Meskipun ujung-ujungnya ya transaksinya bukan di Instagram atau di Facebook, melainkan lewat WA atau enggak lewat website. Padahal di Instagram atau nggak di Facebook atau di sosmed lainnya kan mereka ada fitur chatnya juga. Kan bisa transaksi tuh di fitur chatnya. Awal-awalnya gue juga tertarik tuh buat berjualan lewat sosial media. Makanya gue cari banyak sumber buat pembelajaran gimana sih cara jualan di sosmed. Tapi yang gue temuin malah sebenarnya nggak ada hubungan tentang jualan. Lebih kepada bagaimana cara membangun brand atau merek di sosmed. Bagaimana cara engagement, bagaimana promosi via sosmed. Jadi nggak ada hubungannya dengan transaksi di sosial media. Masalah utamanya berjualan lewat sosmed itu ya yang pasti satu, mengganggu. Coba deh, lo buka Instagram lalu ada story testimoni dari orang-orang belanja dari sebuah old shop. Lalu pas kalian cek lagi postingannya banyak tuh postingan produk-produk baru. Aduh itu ngeganggu banget sih. Apalagi nih kalau kalian pakai sosial media buat jualan, kalian posting tuh produk-produknya, storyin tiap hari. Gue rasa tuh jarang banget sih yang notice ya. Apalagi kalau teman-teman lo. Jujur nih, selama 4 minggu ini gue melakukan sebuah eksperimen. Di mana gue itu mulai aktif di Instagram, di beberapa sosial media juga. Gue mulai posting beberapa postingan. Gue sebenarnya lebih kepada repost dari Instagram Opsiana Media ke akun pribadi gue. Isinya ya tentang podcast-podcast terbaru dari Opsiana, lalu bagaimana platformnya Opsiana udah bertambah, bisa kalian akses lewat Spotify, lalu gue minta follow juga di Spotify. Gue pengen tahu apakah ada reaksi dari temen-temen gue, dari followers di akun Instagram pribadi gue. Karena gue itu kan orangnya jarang banget ngepost, bahkan gak pernah. Dan tiba-tiba 4 bulan ini gue mulai aktif tuh ngepost tentang Opsiana. Dan jatuh-jatuhnya malah nge-spam. Ya emang sengaja gue nge-spam, gue kan mau lihat reaksinya. Ya gue berharap ada lah engagement dari teman-teman gue. Ada yang mungkin ngechat gitu, Win podcast lu tentang apa sih, apa nanya-nanya gitu kayak. Dan gue udah coba itu post beberapa kali seminggu biar nggak jatuhnya ya nggak begitu banyak nge-spam lah. Dan reaksinya malah datang dari orang yang nggak terduga, malah ini Bang Rane yang udah baik tuh ngepromosiin podcast ini. Ya thank you Bang. Jadi nggak enak kan. Lalu akhirnya gue mendapatkan sebuah reaksi dari teman-teman gue.
Jadi pas hari Jumat itu gue ketemuan sama mereka ngumpul. Lalu mereka bilang, si Edu nih ngepost mulu sekarang di Instagram. Ngepostnya podcast mulu. Lalu temen gue ada yang nimpalin nih. Lu ngomong gitu. Emang lu udah pernah dengerin podcastnya si Edwin nih? Udah dengerin belum podcast terbarunya? Dan ternyata belum. Bahkan ada yang belum follow. Ya gue gak negative thinking. Cuma gue emang dari awal udah ada asumsi bahwa kalau lu posting tentang hal-hal yang berbau promosi, yang gak akan efektif di sosial media. Belum lagi nih kalau diteruskan kepada orang-orang yang bisa dibilang kenal sama lu langsung. Hal ini kan bisa memberikan cap ya buat kita. Bahwa kita itu tukang jualan. Jadi orang kalau ngelihat ada postingan baru dari kita ya orang udah ini duluan, netting duluan. Ini paling promosi lagi, ini promosi lagi. Akhirnya semua postingan kita mau yang benar-benar berguna buat mereka jadi nggak efektif lagi. Tapi bagaimana dengan para influencer yang sering banget tuh promosiin produk-produk dari sebuah all shop? Menurut gue itu sama aja. Gue juga udah ngecek sih dari beberapa influencer. Gue bandingin postingan mereka. Yang satu itu tentang konten mereka. Yang satu lagi ketika mereka endorse. Gue ngelihat jumlah like-nya itu bisa setengahnya doang dari yang konten. Juga bisa sepertiga dari yang konten. Lalu untuk komentarnya lebih banyak yang konten. Itu jauh banget sih komentar yang di konten daripada yang di endorse. Artinya untuk para influencer juga orang-orang itu nggak tertarik ngeliat promosinya. Mereka lebih tertarik lihat kontennya. Tapi nggak semua promosi yang dilakukan para influencer itu hasilnya kayak gitu. Ada para influencer yang pinter ya kalau promosinya. Mereka itu nggak promosi secara direct. Mereka itu pakai konsep indirect selling. Jadi mereka itu mempromosikannya nggak langsung to the point. Kalau gue jualan barang nih, mereka lebih kepada menyebutkan fiturnya atau enggak manfaat dari barang ini. Kalau mereka promosiin tempat, mereka lebih bermain ke foto-foto. Mereka nunjukin bahwa ini tempat Instagramable. Intinya sih seperti itu. Menunjukkan kepada followers mereka tentang manfaat dari produk ini. Next, masalah kedua dari sosial media adalah fiturnya. Gue udah bilang, sosmed itu bukan tempat atau basicnya itu bukan buat jualan. Jadi sosmed itu nggak menyediakan namanya fitur-fitur jualan. Mereka itu cuma menyediakan fitur-fitur untuk memperkenalkan brand. Dengan tujuan terjadi engagement. Gue juga melakukan eksperimen lain ya. Gue udah nyoba hal ini dari beberapa sosmed. Kalian boleh coba juga. Sekarang coba. Kalian cari kata kunci di Google kayak cara jualan di Instagram atau cara transaksi di Instagram. Pasti hampir semua artikel yang kalian temuin itu cuma nyebutin buat akun, posting foto-foto berkualitas, buat caption keren, ya bahas-bahas komen. Yalah itu mah promosi, bukan transaksi. Itu lebih kepada branding atau enggak memperkenalkan brand. Tapi Win, sekarang kan Instagram juga bisa masang barang, harus itu ada harganya Win. Oke, gue udah ngecek juga tentang fitur itu. Ternyata itu adalah fitur integrated dari Instagram, di mana dia bisa terkoneksi langsung dengan Shopify. Shopify itu semacam plugin sepertinya, di mana kalian itu ngepost foto barang-barang kalian yang ada di website. Jadi ketika kalian udah klik barang tersebut atau enggak harganya, nanti muncul detail, di mana detail itu yang bakal ngedirect kalian ke website. Disitulah terjadi transaksi. Jadi transaksinya itu bukan di sosial medianya, melainkan di websitenya. Lalu di Facebook juga ada nih fitur marketplace. Gue udah nyoba-nyoba juga. Ternyata ya sama aja. Mereka itu cuma menyediakan tempat buat promosi. Oke lah, kalian bisa naruh barang-barang kalian, katalog kalian. Cuma pas lu klik, ada tombol detail, diklik langsung ngejelasin tentang bagaimana kalian bisa membeli barang ini. Bawahnya palingnya website kalau enggak nomor WA. Artinya sosial media itu nggak menyediakan fitur yang benar-benar memungkinkan orang untuk bertransaksi di sosial media.
Platform terakhir yang bakal gue bahas adalah website pribadi atau bisa dibilang websitenya all shop. Jadi website pribadi itu adalah platform yang paling fleksibel di antara platform-platform yang tadi udah gue sebutin. Karena platform ini bisa menyesuaikan dengan produk yang kita jual. Fitur-fiturnya bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Ya hal ini yang membuat kita bisa menjual produk kita secara maksimal. Nah, kalau ditanya, buat website itu susah nggak sih, Win? Susah-susah gampang sih. Sebenarnya ini tergantung kalian juga yang buat. Kalau lu orang IT, enak sih bisa langsung buat websitenya dengan ngoding. Tapi kalau lu bukan orang IT, lu punya dua pilihan. Lu bisa bayar orang IT buat bikin website lu, atau enggak kalian pakai platform web builder yang bisa tinggal drag and drop aja buat websitenya. Nah, permasalahan terbesarnya adalah website pribadi itu dibuat oleh pihak kita sendiri. Jadi kita butuh yang namanya effort yang cukup besar untuk membuat website itu. Kalau lu anak IT, ngoding website dari awal paling cepat ya paling sebulan. Sebenarnya idealnya buat bikin website all shop itu 3-6 bulan. Apalagi kalau itu udah masuk ke project-project IT. Karena yang lu bangun itu bukan cuma sekedar website biasa. Karena yang lu bangun itu adalah sebuah sistem toko. Bikin sistem itu ribet loh sebenarnya, ada requirement-nya bla 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 bla. Intinya ribet deh kalau udah berhubungan sama IT. Nah, kalau lu bukan anak IT, belajar web builder itu lu harus pahamin dulu enaknya gimana. Karena meskipun drag and drop, ada beberapa hal yang kalau error kalian pasti pusing. Gue juga pernah coba web builder dan ada error, ya gue pusing lah. Gue belum begitu paham tentang web builder ini. Tapi setelah websitenya jalan, kalian juga harus ngeluangkan waktu kalian buat yang namanya maintenance. Lalu kalau misalnya udah berkembang, kalian melakukan modifikasi. Lalu kalau ada error, kalian juga harus ngehandle. Lalu kalau ada mau nambahin fitur-fitur baru, kalian juga harus nambahin sendiri. Nah itu effortnya gede banget, sumpah. Belum lagi nih, pas kalian udah bikin nih websitenya udah jadi, kalian harus belajar lagi yang namanya search engine optimization. Intinya itu sih search engine optimization itu adalah bagaimana cara lu website lu bisa muncul paling atas peringkatnya ketika di search. Pokoknya pusing deh kalau lu ngurusin website lu itu sendiri. Makanya lu sebaiknya cari temen buat ngurusin website. Bukan cuma effort yang gede, lu juga butuh biaya. Karena buat website itu, karena yang handle kita sendiri ya pasti butuh biaya, butuh duit. Dari yang paling kecil aja deh, biaya domain. Kalian lebih milih mana nih? Nama website kalian itu belakangnya .wordpress atau .com. Pasti rata-rata milihnya .com. Karena lebih terdengar enak aja, udah enak, dan kadang-kadang yang .com itu lebih trusted biasanya. Nah, kalau kalian mau ganti domainnya itu dengan belakangnya .com, ya kalian butuh biaya untuk beli domain kalian. Permasalahannya adalah ketika lu mau beli, kan dicek dulu tuh domainnya tersedia atau enggak. Kalau tersedia mah lu enak langsung beli, tinggal pakai. Paling biayanya 100.000 per tahun. Cuma kalau seandainya nama domain yang kalian mau pakai itu udah dipakai orang, kemungkinannya cuma dua. Kalian cari lagi nama yang lain, atau enggak kalian harus ngeluarin duit sampai jutaan buat beli nama domain tersebut dari orang lain. Karena biasanya orang itu sengaja beli beberapa nama domain biar bisa dijual mahal. Lalu biaya keduanya ada biaya hosting. Biaya hosting itu ya kayak lapak lah. Kayak tokonya, tempatnya. Kalian kan harus nyewa lapaknya itu, makanya namanya hosting. Biaya hosting itu sebenarnya murah kok. Paling murah itu 200.000 per tahun. Dan biasanya udah sepaket sama domain. Jadi kalian udah dapat domain sama hostingnya. Nah, yang mahal nih. Kalau yang buat website itu anak IT, ya kalian santai aja. Cuma kalau kalian bukan anak IT dan kalian menggunakan jasa dari orang IT, kalian harus ngerogoh kantong sampai jutaan. Sumpah.
Karena buat all shop itu codingnya susah-susah gampang. Belum lagi ada yang namanya desain web. Kalian kan mau tuh web kalian desainnya keren. Hoki-hoki kalau seandainya kalian ketemu sama anak IT yang bisa sekalian desain web. Tapi kalau kalian ngasih deadline-nya juga gila-gilaan, mepet gitu 1 bulan, ya biasanya anak IT itu bakal pakai cara yang simple, yaitu pakai template. Jadi ada desain yang udah ada, tinggal diedit-edit aja dikit. Dan gue kasih tahu kalau seandainya pakai template itu, kalian harus beli templatenya. Itu yang mahal. Harga template itu paling murah $30 setahu gue. Ada sih yang $25, $10, cuma yang semakin mahal ya semakin bagus templatenya. Itu baru desain webnya. Belum lagi ada biaya promosi. Pokoknya kalau lu mau bikin web, kalian harus listing dulu deh. Jangan langsung bikin web, karena tanpa perhitungan yang tepat, kalian bakal mengalami kerugian yang cukup besar. Karena ini nggak main-main sih biayanya. Nah, pembahasan ketiga platformnya udah kelar nih. Tapi muncul nih pertanyaan. Kira-kira kapan sih kita menggunakan platform-platform tersebut untuk berjualan? Kalau menurut pengalaman gue ya, begini. Kalau lu baru mulai usaha, sebaiknya lu menggunakan marketplace ditambah dengan sosmed. Jadi kalian pakai sosmed kalian untuk mengarahkan followers-followers kalian untuk membuka halaman toko marketplace kalian. Kenapa marketplace dengan sosmed itu harus barengan? Karena kalian butuh waktu untuk mengembangkan sosmed kalian. Kalian perlu nyari followers, kalian perlu meningkatkan engagement. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama. Makanya kalian harus mulai dari awal. Sedangkan marketplace itu adalah sumber pendapatan kalian. Dimana kalau ketika kalian udah upload barangnya, kemungkinan untuk terjadi transaksi itu ya udah ada lah. Meskipun bisa dibilang nggak begitu besar, cuma udah ada kemungkinan bisa terjadi transaksi. Lalu, untuk iklannya, sebaiknya budget iklannya itu kalian besarkan ke marketplace dulu. Agar produk kalian itu semakin meningkat kemungkinan dibeli orang. Lalu kalau seandainya barang kalian udah dibeli orang, kan bisa dijadikan review atau testimoni yang bisa kalian upload ke Instagram kalian. Sehingga orang-orang tertarik tuh buat ngefollow kalian. Dan Instagram kalian, akunnya itu bisa dianggap sama orang lain udah trusted. Karena udah ada testimoni, udah ada bukti bahwa pernah terjadi transaksi meskipun di platform lain. Tips dari gue sih, kalau seandainya kalian mau jualan barang di marketplace, kalian buatlah produk atau enggak pilih produk yang punya keunikan tersendiri. Karena kalau unik, mereka pasti nyarinya ya di toko kalian, nggak di toko lain. Jangan takut ditiru sih. Karena begini, orang meniru produk kalian karena produk itu laku. Sedangkan di marketplace itu kan yang dilihat reviewnya. Apakah reviewnya itu banyak? Makanya kalau seandainya produk kalian laku, berarti review kalian udah banyak lalu ditiru orang, pasti orang tetap nyarinya di toko kalian karena reviewnya udah jelas dari toko kalian udah bagus banget pasti. Jadi satu-satunya cara untuk orang-orang yang meniru produk kalian agar bisa mendapatkan customer yang membeli produk tiruannya itu, ya paling mereka mainin harga aja, dibuat harganya murah banget. Jadi kalian nggak perlu takut, karena kalau seandainya produk kalian bagus, ditiru orang lalu orangnya itu ngejatohin harganya parah, sayang banget sih buat merekanya. Buat kalian sih nggak apa-apa, karena kalian udah punya review. Menurut gue sih seperti itu. Lalu pengalaman lain, gue dan temen gue itu pernah buat produk, di mana produk ini udah bisa dibilang jadi produk pamungkas kami. Awalnya pas bikin produk ini, kita ngecek juga, kita survei, oh nggak ada lah yang jual produk ini. Lalu mulai laku. Kemudian kita cek lagi, udah banyak yang niru. Dan harganya itu benar-benar jauh lebih murah, bisa dibilang ada yang 50% dari harga yang kami tawarin, ada yang lebih murah 25% lah. Tapi yang bikin gue sama temen gue bingung sampai sekarang adalah ternyata orang tetap nyarinya di toko gue. Kenapa? Karena ada reviewnya. Dan dari segi foto, mungkin produk kami itu lebih proporsional ketimbang
produk-produk yang menirunya, karena kita kan yang bikin sendiri, ini original produk kami, jadi kita lebih tahu gimana desain dari produknya itu yang proporsional, makanya lebih enak dipandang produk kita, mungkin seperti itu. Makanya karena produk ini bisa dibilang udah cukup top di antara produk-produk yang serupa, gue sama temen gue udah nggak perlu promosiin barang ini. Barang ini udah ada di, kalau di search udah paling atas dah intinya. Nah, oleh karena itu, gue sama temen gue nggak perlu naruh budget lagi buat ngiklanin barang ini. Akhirnya budget gue itu bisa gue pakai buat promosiin produk-produk baru lainnya. Yang dimana kalau gue hoki mungkin produk-produk baru ini bisa menjadi produk pamuka seperti produk yang ini tadi. Itu tadi kapan kita menggunakan marketplace dan juga sosial media. Lalu pertanyaannya, kapan kita buat website? Menurut gue pribadi ya, kalau kalian mau buat website itu, kondisinya ketika marketplace kalian atau sosmed kalian udah stable, udah stabil. Jadi setiap minggu itu udah pasti ada orderan. Ya orderannya itu kemungkinan dari perhitungan udah bisa nutupin beban-beban usaha kalian deh. Artinya ada duit lebih. Barulah di situ kalian buat website. Tapi ingat, sebaiknya ketika kalian buat website itu, kalian listing lagi budgetnya. Atau enggak kalian minta ke orang IT-nya, price list-nya, detail price list-nya. Minta yang lengkap, jangan langsung terima jadi. Tentuin fitur apa yang mau kalian bikin, lalu kalian masukin ke dalam website juga. Dan kalian minimal udah ada admin lah, satu orang admin. Cukup untuk megang website atau enggak marketplace kalian. Jadi nggak berat tuh kalian nge-handle dua. Buat website sebenarnya juga cocok sih buat orang-orang yang punya toko fisik. Karena mereka itu udah jelas punya modal lah. Udah punya toko fisik kok. Udah pasti terjadi penjualan setiap minggunya. Setiap harinya malah. Lalu mereka buat website itu untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan menurut gue dengan adanya toko fisik itu juga meningkatkan interaksi dan juga kepercayaan, trust terhadap toko ini. Karena orang bisa datengin langsung tokonya, bisa nanya lokasinya, sehingga orang percaya bahwa orang ini beneran jualan, karena udah ada tempatnya. Tapi balik lagi kepada kalian sendiri, kalau misalnya kalian punya uang dalam jumlah yang besar, yang nggak salah langsung buat website, toh itu hak kalian. Tapi gue saranin sih kalian perlulah orang yang ahli dalam digital marketing. Dan juga kalian butuh orang IT yang siap ngebantuin kalian kalau seandainya terjadi error saat kalian nge-launch website atau enggak website kalian lagi jalan. Nah, jadi bagaimana nih? Kalian lebih tertarik mulai dari mana? Dari marketplace, sosmed, atau website pribadi? Itu semua tergantung kalian. Jadi, opsinya ada di tangan kalian. Platform apapun yang kalian pilih untuk memulai usaha sangatlah penting. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja usaha kalian ke depannya nanti. Jadi pikirkan, renungkan, dan mulai juga dari sekarang. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.